Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Oke, teman-teman, alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di pelajaran komputer. Nah, kita berdoa dulu yuk, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warazuqni fahma. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar komputer. Materinya yaitu membuat pemodelan. Apa yaitu membuat pemodelan, teman-teman? Penasaran? Oke, langsung saja yuk. Kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat mengetahui pemodelan manusia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk anggota tubuh. Apa itu model? Nah, model yaitu deskripsi yang menjelaskan objek, teman-teman. Model juga sering disebut juga dengan desain ya. Nanti kita akan belajar. Nah, perancang model itu namanya desainer atau orang yang merancang desain itu namanya desainer, teman-teman ya. Jadi desainer itu orang yang merancang. Nah, ada nih yang merancang baju, merancang kemudian ada merancang lagi rumah, gorden, dan lain sebagainya. Itu namanya desainer, teman-teman. Nah, mengapa sih harus ada model atau desain? Ya, suatu benda itu kenapa sih harus ada modelnya, Miss? Gitu kan. Nah, jadi model atau desain itu membuat objek itu nampak indah, teman-teman. Ya, ada benda yang tidak didesain, ada benda juga yang didesain. Tentu nih teman-teman, benda yang indah itu adalah benda yang sudah didesain. Contohnya ada kain ya, yang tadinya tidak didesain, tidak ada gambarnya, warnanya juga putih, kemudian didesain ada gambar bunga-bunganya, kemudian dikasih warna hijau, merah, kuning, dan lain sebagainya. Tentu itu akan nampak jauh lebih indah. Oke, ini dia nih teman-teman, contoh desain. Nah, ada gorden. Nih, lihat teman-teman, gordennya itu warnanya hijau. Ya, ada yang warna hijau, ada bunga-bunganya juga, Masya Allah. Nampak indah sekali ya gordennya dengan desain yang luar biasa ini. Kemudian rumah nih, desain rumah ini yang tadinya hanya kotak. Nah, nanti didesain ada kamar tidurnya, ada ruang tamu, ada ruang santai, dan lain sebagainya. Itu jauh nampak lebih indah ya. Kemudian ada contoh desain baju nih, Masya Allah, yang tadinya hanya berupa kain saja, kemudian digambar tuh ada beniknya, kemudian ada nih bunga-bunganya. Nanti kalau misalnya dikasih warna, gaunnya ini jauh lebih indah lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, sebetulnya masih banyak lagi nih contoh-contoh desain. Tapi Miss hanya memberikan 3 contoh saja ya, teman-teman. Masih banyak lagi, ada desain batik, ada desain gelas, dan lain sebagainya. Jadi, yang mendesain benda-benda mati itu adalah manusia ya. Nah, kalau ini ada juga nih manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini namanya makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu yang mendesain itu siapa?
Allah, karena Allah yang menciptakan makhluk hidup, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, manusia itu teman-teman bentuknya itu juga beda-beda ya, antara si A sama si B. Si A mungkin memiliki rambut yang lurus, si B mungkin memiliki rambut yang keriting, kemudian bentuk wajahnya ada yang oval, ada yang kotak ya, ada yang runcing, kemudian warna kulitnya ada yang putih, ada yang sawo matang, kemudian tubuhnya itu ada yang pendek, ada yang tinggi. Banyak ya manusia itu bentuk-bentuknya, kemudian hewan juga pun sama. Ada hewan yang memiliki kaki dua. Apa itu ya hewan memiliki kaki dua? Banyak ya. Kemudian hewan yang memiliki kaki empat juga ada. Banyak sekali. Ada hewan yang berenang, ada juga hewan yang hidupnya di darat. Ya teman-teman, ada hewan yang bisa terbang juga, Masya Allah. Tumbuhan pun sama teman-teman. Tumbuhan ada yang berwarna hijau ya, kemudian bunganya bentuk-bentuknya juga beda-beda, hidupnya juga beda-beda ya teman-teman. Ada tumbuhan yang hidupnya di gurun, ada yang di air, ada yang di daratan. Semua itu adalah ciptaannya Allah, dan Allah yang mendesain semuanya itu ya, yang mendesain makhluk hidup. Nah, ini dia contoh dari manusia. Coba nih teman-teman perhatikan ya. Di sini ada Andi. Nah, ada bacaan Andi. Nah, di sini ada A dan B. Nanti kita akan menebak mana sih yang merupakan ciri-ciri dari Andi. Nah, Andi itu memiliki ciri-ciri rambut kuning. Kulitnya itu putih, kemudian bajunya itu berwarna biru. Kira-kira mana ya yang sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Miss baca tadi? Yang A atau B? Yang merupakan ciri-ciri Andi? Yang mana coba? A. Masya Allah, betul sekali, ucap anak salih dan salihah. Betul sekali ya teman-teman. Jadi yang A ini merupakan ciri-ciri dari Andi, karena Andi menggunakan pakaian berwarna biru, kemudian rambutnya itu berwarna kuning. Kalau yang B itu siapa ya? Benny ya, kita kasih nama Benny. Benny itu bajunya apa sih? Iya, warnanya kuning, betul sekali. Ya, rambutnya warnanya apa ya, Benny ya? Coklat. Iya, betul sekali, Masya Allah. Oke. Sampai sini paham, teman-teman? Oke, terima kasih. Nah, ini nih ada cerita. Yuk kita simak cerita berikut. Coba ini. Ini adalah Desa Bahagia. Di Desa Bahagia banyak sekali rumah. Nah, minggu lalu pencuri berhasil masuk ke beberapa rumah warga. Masyarakat yang tinggal di desa sekarang hidup dalam ketakutan. Beberapa orang pernah melihat si pencuri. Nah, mereka melaporkan kepada Pak Adam seperti apa rupa pencuri itu. Pak Adam siapa ya? Nah, Pak Adam itu seorang polisi. Ini dia, polisi Pak Adam. Dia mencatat semua laporan. Pak Adam memiliki gambar-gambar pencuri di komputernya. Nah, dapatkah kamu membantu Pak Adam menemukan si pencuri? Kira-kira seperti apa ya ciri-ciri dari pencuri yang sudah Pak Adam kumpulkan di komputernya? Oke, ini dia teman-teman. Jadi, pencuri atau tersangka yang pertama, ini dia ciri-cirinya teman-teman. Laki-laki, ya, dagunya runcing. Kemudian matanya bulat. Kemudian rambut runcing. Nah, coba nih teman-teman lingkari gambar yang cocok dengan rincian tersangka. Ya, coba yang pertama laki-laki. Ya, laki-laki yang A, laki-laki bukan?
Iya, betul. Yang B bukan ya, yang B perempuan, berarti nanti yang B itu jangan dipilih ya. Yang C. Oke, yang C juga perempuan, jadi yang B sama C jangan dipilih. Kalau yang D, iya betul, laki-laki. Berarti tinggal dua pilihan nih teman-teman, antara A sama D. Coba kita lihat lagi. Dagunya runcing. Oh, dagunya sama-sama runcing ya. Kemudian matanya bulat. Hmm, yang A juga agak bulat, tapi yang D juga lebih bulat lagi. Oke, kita lihat nih ciri-ciri yang terakhir. Rambutnya runcing, teman-teman. Mana sih tersangka yang memiliki rambut runcing? Kalau yang A rambutnya runcing tidak, teman-teman? Tidak. Masya Allah, hebat. Iya. Kalau yang D? Iya, runcing. Runcing itu apa sih, teman-teman? Lancip ya? Iya, jadi tersangka yang memiliki rambut runcing adalah yang D. Betul sekali. Jadi jawabannya tersangka yang pertama sudah kita temukan, yaitu yang D, teman-teman. Ya, jadi dia nih tersangkanya. Jadi yang seperti tadi Miss jelaskan sebelumnya, kalau manusia itu juga memiliki ciri-ciri nih teman-teman. Ada yang rambutnya lurus, keriting, runcing, matanya juga sama, ciri-cirinya ada kulitnya juga sama. Ya, itu adalah ciptaannya Allah. Oke. Nah, nanti teman-teman, silakan teman-teman berlatih mengerjakan. Coba nanti teman-teman bantu Pak Adam ya menemukan tersangka yang kedua. Nih, tersangka yang kedua ciri-cirinya nih, Miss bacakan ya. Laki-laki. Coba nanti teman-teman cari nih, mana yang laki-laki. Kemudian dagunya itu bulat, teman-teman. Dagunya bulat. Terus memakai kacamata. Coba mana ini tersangka yang memakai kacamata. Kemudian rambutnya lurus ya. Ingat, rambutnya lurus. Kemudian wajahnya itu persegi, teman-teman. Ayo dicari mana itu ciri-ciri tersangka yang wajahnya persegi. Kemudian hidungnya itu besar dan juga datar ya, besar datar ya. Kemudian ada kumisnya itu, teman-teman. Kumisnya apa? Kumisnya itu menjuntai. Coba Miss pengen tahu teman-teman, nanti teman-teman coba cari tersangka yang kedua. Ayo teman-teman, nanti bantu Pak Adam menemukan tersangka yang kedua ya teman-teman. Silakan nanti teman-teman kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Oke? Nah, ada satu lagi nih latihan dari Emis. Oke, latihan yang kedua berbeda dengan yang latihan pertama tadi ya. Nanti teman-teman disuruh apa? Menggambar dan juga mewarnai sebuah gambar wajah yang cocok dengan keterangannya. Jadi tersangka yang ketiga itu ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya itu laki-laki. Nanti teman-teman menggambar wajah ya, menggambar wajah laki-laki sesuai dengan ciri-ciri tersangka ketiga. Laki-laki nih, teman-teman. Kemudian ciri-ciri yang kedua apa? Wajahnya itu bulat. Nah, selanjutnya matanya bulat. Rambutnya itu berwarna coklat lurus. Dagunya runcing. Kuping ukuran sedang. Nah, yang terakhir nih, hidungnya itu besar, datar. Oke, ini adalah ciri-ciri tersangka yang ketiga. Nanti silakan teman-teman menggambar sesuai dengan ciri-ciri yang sudah ada di situ. Ayo teman-teman, bantu Pak Adam menemukan tersangka yang ketiga. Ayo. Oke. Nah, teman-teman, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai tentang pemodelan. Tadi kita sudah belajar ya tentang pemodelan, kemudian apa itu orang yang mendesain ya, yang tugasnya mendesain itu namanya desainer. Dan juga tadi ada desain tentang benda mati dan juga makhluk hidup. Nah,
Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi teman-teman, ada nih kaitannya dengan Al-Quran, yaitu ada di Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Masya Allah teman-teman. Jadi teman-teman, Allah itu menciptakan berbagai keragaman manusia itu. Ada yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dari jenis kulitnya itu berbeda-beda warnanya, rambutnya dan lain sebagainya, supaya apa teman-teman? Supaya saling kenal mengenal ya teman-teman. Jadi itulah kenapa tujuan Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tentu bangsa yang satu dengan bangsa yang lain itu berbeda-beda. Supaya apa? Supaya saling kenal mengenal. Oh, itu si Andi toh yang mempunyai rambut lurus warnanya hitam. Oh, itu si Sari yang memiliki apa teman-teman, dagunya itu oval dan lain sebagainya, supaya saling kenal mengenal. Kalau misalnya semua manusia di muka bumi ini bentuk tubuhnya sama, wajahnya sama, rambutnya sama, tentu akan sulit membedakan mana antara si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya. Itulah Masya Allah, kekuasaan Allah yang telah menciptakan manusia itu berbagai berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku. Oke teman-teman, sudah selesai ya pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Miss bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke teman-teman, sekian dari Miss. Miss minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadah.